Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku, Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah bersamaan dengan tanggal 27 Januari 2023 Miladiah. Pemirsa, tanpa terasa kita telah masuk bulan Rajab, ya sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balirna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini pemirsa dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan nantinya. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara tentang anak kecil, terkadang anak kecil ini seringkali kita anggap remeh maupun tidak berguna kita anggap. Bahkan anak kecil pun kadang-kadang bagi kita mungkin menjengkelkan. Nah, pemirsa, di mana pemirsa harus ketahui bersama-sama, anak kecil itu akan membawa hikmah. Setiap sikap, perbuatan, tindakan maupun perkataannya akan membawa hikmah bagi kita, suatu pelajaran yang baik bagi kita. Nah, kali sore hari ini kita akan membahas sama-sama dengan tema yaitu belajar kewalian dari anak kecil atau belajar hikmah dari seorang anak kecil. Telah hadir di studio kita bersama Al-Mukarram, Al-Muhtaram, guru kita tercinta yaitu Ustadz Ki Agus Haji Heriansa, sebagai mu'alim Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah dan pembina Pondok Pesantren Khairul Ma'arif di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita akan sapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Heriansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Cek Doli sehat? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Lama tak berjumpa nih Ustaz. Iya lah, lama ya. Lama Ustaz. Setengah bulan lebih Cak. Lebih Ustaz ya. Kayaknya sibuknya Ustaz ya Ustaz ya? Tidak juga. Tidak Ustaz. Kayaknya udah lama tuh lah. Sampai lama Ustaz. Ini tetap mengajar pondok Ustaz ya? Tetap seharian pondok mengajar. Ya. Ini ada Pondok Pesantren Khairul Ma'arif di sana di Kabupaten Banyuasin Ustaz ya? Benar, ini insyaallah mudah-mudahan dalam proses Ustaz ya? Dalam proses pembangunan, dalam proses kita akan menuju ke yang lebih bagus lagi, dan insya Allah kita akan mengajak anak-anak yang pengen belajar. Masya Allah Ustaz, ini berkhidmat untuk umat Ustaz ya. Amin. Baik. Tadi kalau tadi Ustaz belajar untuk anak-anak Ustaz ya. Iya, ini betul. anak-anak adalah sebagai investasi dunia dan akhirat Betul, Ustaz ya. betul, Ustaz, betul. tema kita hari ini hari ini itu belajarlah kewalian dari anak kecil Ustaz ya. Iya, atau belajar betul. hikmah Ustaz ya. Betul, hikmah dari anak kecil. Kalau kita lihat anak kecil ini adalah membawa hikmah atau memberikan sebuah pelajaran buat kita Ustaz ya. Betul. Walaupun menjengkelkan Ustaz ya. Kadang-kadang. Oke Ustaz. Nah, pemirsa, kita akan bahas bersama-sama bersama Ustadz Ki Agus Haji Heriansa pada tema sore hari ini, belajarlah kewalian atau belajar hikmah dari seorang anak kecil. Ya pemirsa, tapi Cek Doli nak ingatkan sama-sama pemirsa, bagi pemirsa yang pengen nak bertanya atau ada seputar masalah agama ataupun berkaitan dengan tema kita sore hari ini, jatuh sama sekali, silakan pemirsa telepon kami nantinya di layanan interaktif kita di 0711 38 di 0022 di segmen selanjutnya tentu saja. Tapi terlebih dahulu kita akan dengarkan seksama yaitu ceramah dan tausiah dari Ustadz Ki Agus Haji Heriansa, mu'alim Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah dan pembina Pondok Pesantren Khairul Ma'arif Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita akan dengar sama-sama. Ustadz Heriansa, kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Cek Doli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Pal TV, dalam acara Cawisan yang insyaallah selalu dirahmati Allah, alhamdulillah syukur pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka kita sama-sama mendengarkan cawisan yang mudah-mudahan bisa kita mengambil pembelajaran, mudah-mudahan juga kita bisa saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Alhamdulillah syukur, tadi dikatakan oleh Cek Doli, tadi kami akan membawakan tema
belajar kewalian dari anak kecil. Atau juga bisa dikatakan kita ini mengambil hikmah dari anak-anak kecil yang selama ini kita anggap remeh, kita anggap menjengkelkan, kita anggap segala-galanya, ternyata pacak memberikan hikmah kepada kita semuanya. Dari Imam Sayuti, beliau berkata, qala Imam Sayuti, khamsu khisalin fil itfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lakanu awliya. La yahtamuna birrizqi wa la yaskuna min khalaqihim idza maradu wa ya'kuluna at-ta'am mujtami'in wa idza khafu jarrad uyunuhum bid-dumu wa idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Dari Imam Sayuti mengatakan 5 perkara pada diri anak kecil itu bila dimiliki oleh orang dewasa dalam bersikap dengan Tuhannya, niscaya mereka adalah para kekasih Allah. Salah satunya adalah yang pertama, tidak bingung dengan rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini untuk memperbanyak ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sama-sama kita mengumpul kekebaikan yang keseluruhnya adalah menjadi bekal bagi kita galau-galau. Nah, kalau kita galak melihat, kita jingok anak-anak kita ini dalam kesehariannya, mereka tidak pernah bingung dengan rezeki. Contoh, anak kita ini dia tidak pernah tahu apa bapak atau umaknya ini punya duit atau tidak. Kalau dia nak berkendak, kalau dia nak berjajan, dia pasti minta. Dia tak tahu apa maknya tadi ada duit, apa abahnya tadi gajian. Taunya kapan dia kepengen sesuatu, dia minta. Nak endak lah. Nak endak hari itulah. Sering kita jingok kadang-kadang, baik kalau pas kita lagi galak kondangan atau kemana, jingok lah ada budak kecil nangis pengen minta balon. Minta beli ke balon. Dia tak tahu, mungkin pada saat itu maknya tak ngawak duit. Nangis-nangis dia, no problem. Yang penting mak mana caranya dia pacak dapat yang dia ingin ke. Nah, yang model-model macam ini dalam keseharian, anak-anak kecil ini dia yang penting apa yang dia ingin ke, apa yang dia kepengen ada. Happy, nak senang, nak dia dak katik pikiran kalau seandainya gawe dia ini nyadi ke wong tuanya marah, membuat wong tuanya jengkel, dia dak katik urusan. Yang penting mak mano caranya kapan dia berkendak ada. Laju. Dia dak memandang wong tuanya ada duit atau tidak. Yang penting kapan dia nak berkendak, nak kendak dia itulah. Gas. Pokoknya laju. Nah, inilah yang namanya budak kecil. Dia nyantai baik. Dia apa namanya? Slow baik. Tak tahu wong tuanya pening kepalanya. Morat marit. Ejonya mau uji kita ni payu nak, payu berhemat uji kita. Dia dah kata urusan. Asal ada duit dia jajan ni. Matilah kendak nak habis-habislah. Nak boleh duit dari mana terserah. Yang penting dia happy, yang penting dia senang. Dia mana tahu abahnya boleh duit dari mana, apa boleh minjem, apa boleh berhutang, apa ngembek sana ngembek sini. Dak kata urusan budak kecil ni. Terserah nak kendak-kendak dia itulah. Nah, tinggal kita ini kapan kita fikir-fikir apa dia lah yang nak kita susah ke. Budak kecil asal dak senang di dia nangis. Asal senang di dia, kejarnya terus. Nah, kalau kita tua, apa dia jadinya?
Kita tua ini kapan tengok keadaan dunia yang model macam ini, mentak kepala, pening, kita mikirnya, stres. Budak kecil dia kata urusan, asal capek, ini tidur. Kalau umpamanya dia lagi dia senang dari ini, dia kulu kilir sana sini. Nah, yang model-model macam ni kalau kita galak kaji, kalau kita galak nyingok anak kita ini, ya Allah, dia menikmati nian kehidupan ini, dinikmatinya, dan dia juga mana mau tahu dari mana asal usulnya. Yang penting kesehariannya dia senang, dia pacak ke mana-mana, dan dia juga tidak berfikir bakal ke mana sesudah ini. Nah, inilah lemaknya budak kecil. Nah, kalau kita seandainya pacak ngambil pembelajaran, ngapa kita nak susah di hidup di dunia ini? Ada yang ngatur. Segala-gala makhluk Allah diatur. Baik rezekinya, rezeki aku, rezeki Cik Doli, rezeki yang lain. Tak pernah tertukar. Kalau seandainya kita berfikir, sejam ke depan ni bakal apa yang terjadi, mungkin kita lah was-was. Nah, karena kita tidak pernah tahu, dan kita juga sudah ada diatur, jadi tinggal kita jalani baik hidup ini. Skenarionya sudah ada. Seperti apa nyanyian tu, dunia ini panggung sandiwara. Nah, cak wong-wong yang galak nyanyi itu kan, ya berarti laki tu ni lakon. Kau disuruh jadi penjahat, ya nikmat ibae. Tak boleh kita nak protes. Kau disuruh jadi anak muda, ngalah dulu, kaget menang terakhir. Ya model-model macam itu berarti sudah diatur. Nah, kalau sudah diatur namanya kehidupan ini, jalani baik apa adanya. Kalau terpeci sago, bersabar. Kalau terpeci lemak, hati-hati. Bisa jadi ini ujian, bisa jadi ini adalah suatu kenikmatan. Tinggal macam mana cara kita menyikapinya. Nah, kalau kita menyikapi kehidupan ini, kita contoh cak budak kecil tadi, atau anak cucu kita jingok keseharian dia, no problem dengan budak ini. Nah, inilah yang menjadi ke kita, yang menjadi pembelajaran bagi kita. Galau-galau. Oh, Masya Allah, Ustaz Heriansah luar biasa, Ustaz ya. Alhamdulillah. Tadi kalau kita lihat pembahasan dari Ustaz ini, walaupun anak kecil dari menjengkelkan kita, tapi anak kecil mengajarkan kita suatu hikmah, Ustaz ya. Betul. Salah satunya adalah bagaimana happy, senang saya bagi. Karena hidup ada ngatur kalau Ustaz ya. Iya. Oke, luar biasa Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjut kembali, pemirsa, luar biasa sekali kita tema pada sore hari ini, belajarlah kewalian dari seorang anak kecil. Kita akan lanjut kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program yang sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dengan tema belajar kewalian dari seorang anak kecil, atau belajar hikmah dari seorang kecil. Tadi telah disinggung oleh para narasumber kita, yaitu 5 poin, yaitu bagaimana kita tadi kemukakan dalam Imam Suyuti. Ada satu poin yang telah dibahas Ustaz ya, Ustaz Heri ya. Mudah-mudahan pemirsa kita akan lanjutkan kembali kepada Ustaz Heriansah, kami persilakan Ustaz. Ya. Kalau tadi yang pertama, sekarang kita melanjutkan yang kedua. Yang kedua ini adalah tidak mengeluh kepada penciptanya ketika sedang sakit. Kita jingok budak kecil, kalau dia sakit, dia cuman yang dianu kenyo, dinikmat inyo sakit itu cuman sekedar mengeluh, ma sakit pak. Kadang-kadang ada yang diem, ada yang renyeng, Ngedem. ada yang ngedem, ada yang tidak dianggapnya sakit lah. Tahu dia ni demam sakit, kita kadang tu apa yo nak kata lagi sakit, dah peduli, dia masih nak main cara dia tu lah. Dan juga budak kecil ini, kalau pas umpamanya dia nyampak nyungsep
Nyungkem. Yang cuman pacak dia anu kunya adalah dia cuma nangis. Tak tahu dia wong tuanya susah, wong tuanya temas, wong tuanya bingung, mak mana pacak kejadian model macam ini. Kalang kabut, pontang panting sana sini nyengok anak nyampak, apalagi nyengok cucu kesayangan nyampak. Dia bingung. Tapi budak kecil tadi dia cacak tak tahu be. Kalau luka umpamanya, dia cuma ngatakan sakit baik. Dia tak ada bingung, dia tak ada ngomong, ngapalah aku nyampak? Ngapalah aku model macam ini? Dinikmat inyo baik. Padahal bukan main, wong tuanya susah nian, kalau nyengok anaknya sakit, kalang kabut, begawe tak tahu maknina, kulu kilir pergi ke sana sini susah, terfikir dengan anak, mak mana budak ini kaget, tapi yang bersangkutan yang kita fikirkan dia cacak tak tahu baik. Dalam fikiran kita tadi, kalau budak kecil ni sakit, pasti dia nguling. Begitu kita nyengok sampai ke rumah, dia lah main sana sini, sakit. Kadang-kadang bertempean, apa dia namanya, bisa jadi injuk koyok, apa dinjuk apa budak ni. Dia no problem. Dia tidak pernah marah sama Allah. Ya Allah, ngapa aku ni sakit? Cuman kita orang tua ni kadang-kadang sakit. Ya Allah, astagfirullahalazim, ngapa aku sakit ni? Bertanya, salah apa aku ni ya Allah? Ngapa kau injuk sakit dengan aku ni? Tapi kalau budak kecil, kata urusan. Kadang-kadang kita jingok dan kita galau-galau juga pernah ngerasa ke macam mana kalau budak kecil sakit, kalau mak mana dia ngencingi kita, mak mana dia nganukin dan sebagainya, kita yang susah. Tapi yang punya badan dia enjoy baik, dia menikmati. Nah, jadi kalau kita jingok, kalau kita nak nurut macam budak kecil, ya dinjuk sakit, ya nikmat ibadah. Sudah kita pacak beristighfar, kita pacak mengingat kepada Allah, mungkin kita ni kurang dekat dengan Allah, atau juga kita diperingati oleh Allah. Hei, biar kau sadar, kau ni mungkin terlalu sibuk, kau ni mungkin terlalu banyak gawe, kau ni mungkin sering lupa dengan aku, diingat oleh Allah. Nah, kalau kita tengok dengan budak kecil, kita dapat pelajaran, dinikmatinya. Nah, kita ketika sakit kita tidak pernah menikmati. Paling-paling banyak kita ni mengeluh dengan kesakitan tersebut. Ini baru dua, Cik Doli. Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz. Ya, baru dua. Nah, jadi kalau Cik Doli tangkap tadi, intinya pada bagaimana kita tak mengeluh Ustaz ya, menikmati proses kehidupan. Masya Allah Ustaz. Nah, kita ingatkan pemirsa Ustaz. Pemirsa, kami ingatkan kembali pemirsa, bagi pemirsa yang pengen bertanya, jatuh sama sekali pemirsa, jangan malu-malu ya, jatuh sama narasumber kita pada sore hari ini, atau ada permusuhan seputar agama, kami bisa lagi jatuh di layanan telepon kita di 0711 di 38 di 022. Nah, kita lanjutkan bagi pemirsa ya, ada dua tadi Ustaz ya. Baru dua Ustaz. Yang tiga lagi Ustaz ya. Masih tiga lagi nak kita bahas. Belajar kewalian dari seorang anak kecil. Masya Allah Ustaz. Lanjut ke Ustaz. Nah, yang ketiga, budak kecil ini kapan makan dia nak sama-sama. Bareng-bareng Ustaz. Nak bareng-bareng. Nak dia tak tahu ini kau baru kenal atau istilahnya kawan lama. Kapan dia makan, dia pasti sama-sama. Nah, ketika dia sama-sama ini tadi, dia tak berfikir makanan ni banyak apa dikit, dia tidak tahu. Yang penting perhatikanlah budak kecil kapan dia makan bareng-bareng, berebut. Gagap ujungnya. Gagap dia jingok ini. Nah, di sini kan kepacak kita jingok budak kecil kapan dia umpamanya nyekel makanan, dia tak galak berbagi, katoi kawannya. Pelit nian kau ni. Tak usah dikawani kau ni. Bawa isi bayi ujinya. Nah, ketika dia omongi model macam itu, aku tu cuma ngawaknya, berbagi dia. Nah, ketika dia berbagi ini, kita jingok, dikit dibaginya, banyak tetap dibaginya, dan dia juga ngeriung. Nah, duduk bareng-bareng sama-sama, makan sama-sama, bercerita, main lagi sana sini. Lemak nian jingok mereka ini. Kapan mereka lagi main, kadang-kadang minta banyu minum dengan tuan rumah lagi main kulu kilir sana sini, nikmatnya luar biasa dan dia tidak merasa capek.
ketika ada makanan mereka berbagi, ketika idak katik mereka nyari sama-sama. Kadang-kadang hari ini ke rumah kau, main tempat kau, dia metu ke makanan dan sebagainya. Budak kecil itu nikmat dian. Nah, jadi kalau seandainya kita ini meloi gawe mereka ini, alangkah lemaknya, alangkah indahnya kita ini baca berbagi. Berbagi dengan kawan. Kita ini ndak galak berbagi dengan kawan, ngelemai kawan baik. Tapi kalau seandainya kita tahu ilmunya dengan berbagi, makan bareng-bareng, duduk sama-sama, saling bercengkrama, inilah suatu kenikmatan yang kadang-kadang jarang kita dapati dan kadang-kadang juga susah kita untuk nemuinya. Nah, jadi Cik Doli, dari 3 ikut ini kita dapat pembelajaran bahwasanya memang perlu kita ni banyak kawan. Memang perlu kita ni berinteraksi dengan wong. Ketika kita berinteraksi dengan wong, kita harus baik dengan wong. Kita harus benar-benar ikhlas. Ya, budak kecil dia tak berfikir apa ke ini wong ini galak dinju, apa ke idak. Yang penting kapan dia ada makanan, dia berbagi. Kapan dia umpamanya dak lemak di dia omong kenyo. Kalau umpamanya makanan ini dak lemak, dikata kenyo dak lemak. Kalau makanan ini lemak, kadang-kadang dia minta lagi. Nah, inilah suatu kenikmatan. Kalau kita pelajari, kita telaah, kita kaji, ya Allah, luar biasa budak-budak kecil ini. Jadi banyak nian hal-hal yang sepele yang pacak kita jadi kepelajaran, yang akhirnya kita menikmati seluruh ciptaan Allah, seluruh yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dan kita nikmati, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari itu semua. Nah, jadi untuk itulah pemirsa PAL TV, galo-galo yang ada di rumah, nikmati mana yang ada sekarang ini. Karena kalau tidak kita nikmati menit per menit, detik per detik ini akan hilang dengan sirna, akan hilang baik, tidak ada bebekas. Tapi kalau kita nikmati, luar biasa Allah ngenjuk nikmat yang banyak pada kita. Kalau kita menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Inilah dari pembelajaran kecil ini. Kalau kita nikmati, kalau kita jalani, kemudian kita syukuri, maka nikmat tersebut akan membawa keberkahan bagi kita dan Allah akan menambah nikmat tersebut. Masya Allah Ustaz. Tadi adalah poin pertama Ustaz, tidak pernah bingung atas dengan rezeki. Dan kedua adalah tidak mengeluh tidak sakit. Kalau sakit. Yang ketiga, kalau dia makan nak bersama-sama. Sebenarnya luar biasa Ustaz kalau kita belajar dari kewalian seorang kecil Ustaz hikmah yang diambilkan. Bagaimana justru diajar kita bagaimana tidak mengeluh Ustaz Tidak pernah mengeluh. Tidak berutuah, tidak seuzon sama Allah Ustaz. Seringnya saat kita nih saat kadang-kadang seuzon sama Allah, ngapa aku sakit nih ya Allah. Ngapa sakit, ngapa duit aku ni dikit ya, ngapa wong itu banyak. Tapi budak kecil bisa menikmati bisa rasa nikmati dia no problem nih ya. Masya Allah nih. Gimana Ustaz cara kita biar kita menikmati proses hidup kita Ustaz? Salah satu kalau kita lihat dari 3 poin ini Ustaz. Kalau dari kita jingok dari 3 poin ini, kalau kita galak menjalaninya, kalau kita ini ikhlas menjalaninya, aman. Dan kita ini kadang-kadang tak galak ikhlas menjalaninya ni. Kita ni masih banyak berfikir mak mano, ada tak istilahnya take and give-nya. Kalau aku berbuat model macam ini, ada tak balasannya? Nah, kalau kita berfikir budak kecil, yang penting kapan dia berbuat, no problem. Nak dibalas atau tidak dan sebagainya. Masya Allah nih Ustaz Heri, ini luar biasa. Kita lanjutkan lagi Ustaz ya nanti. Tapi bisa kita akan lanjutkan kembali tema kita luar biasa pada sore hari ini, belajar kewalian atau hikmah dari seorang anak kecil bersama Ustaz Ki Agus Haji Heriansa. Kita akan lanjut kembali setelah jeda yang satu ini.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema yang sama, yaitu belajarlah dari kewalian seorang anak kecil atau belajar hikmah dari seorang anak kecil. Pemirsa, sebagaimana kita sadari bersama, kita ketahui masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah, masa yang paling bahagia, masa dimana kita menikmati proses itu begitu luar biasa. Tapi seiring kedewasaan kita, sifat kanak-kanakan itu hilang dari diri kita. Maka dari itulah pemirsa, hari ini kita akan membahas bersama-sama 5 poin belajar dari kewalian atau belajar hikmah dari seorang kecil, mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita bahwa status kita adalah sebagai hamba Allah. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, 2 poin lagi ya, kita akan bahas bersama-sama kepada Ustadz kita, yaitu Ustadz Ki Agus Haji Heriansa. Ustadz Heriansa, kita lanjutkan kembali Ustadz ya. Baru 3 tadi poin Ustadz ya. 3 tadi adalah tidak bingung dengan rezeki, tidak mengeluh kepada penciptanya ketika sedang sakit, makannya selalu nak sama-sama. 2 lagi Ustadz, penasaran pemirsa ke PAL TV kita. Baik, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, yang keempat adalah anak kecil itu kalau dia merasa takut, maka dia akan meneteskan air mata. Jingoklah budak kecil, kalau dia takut dengan sesuatu pasti nangis. Pasti nangis dia. Apa dijingoknya umpamanya katakanlah kalau budak-budak yang 1 tahun 2 tahun itu kan jingok badut, ada yang senang, ada yang takut, dan dia kapan dia takut pasti nangis. Sudah ada kemungkinan kapan dia takut, berlari dan lain sebagainya. Nah, kita juga kalau seandainya kita ini galak mentelaahnya, kita takut dengan dosa, dengan perbuatan kita selama ini hidup di dunia ini dari 1 kali 24 jam. Takut tak kita dengan Allah? Takut tak dengan perbuatan kita selama yang kita lakukan ini? Banyak kita ini menganggap remeh. Banyak wong kita ini anggap biar kalau ada apa-apa pacaklah kaget baik. Biar kalau kendaklah dia kaget, urusan belakangan. Apa pas nunggu kaget kalau umpamanya lah pensiun baru nak mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kalau seandainya kita jenguk budak kecil, jelid ibe budak kecil ini, kau takut dia. Nama mana kalau seandainya Allah marah dengan kita, nakut di kita biasa-biasa baik, pecah dak kati apa namanya, ada rasa bersalah, apa tidak. Kita ini tidak pernah takut. Nah, justru kalau seandainya kita ini takut apa? Takut dengan perbuatan dosa kita, takut dengan apa namanya tingkah laku kita, apa ke kita ni masih galak ngelawan wong tua, apa ke kita ni masih galak bermusuhan dengan wong siapa baik. Galo-galonya ini balik-balik dengan kita. Kalau kita kepengen hidup di dunia ni aman, nikmatilah mana yang ada lah. Sudah dinjuk galo fasilitas yang ada, tinggal kita inilah. Kalau seandainya kita ni dapat fasilitas yang bagus, alhamdulillah. Ingat-ingat, jangan pula berlebihan, jangan pula sombong, jangan pula ada kata dalam diri kita ni, aku ni sesuai dapat model macam ini kerana memang aku yang bergawe, kerana memang aku yang berusaha. Padahal kalau kita galak sadar yang model macam itu, galo-galonya adalah atas kehendak dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Cik Doli, kalau yang kelima, jingoklah budak kecil, kalau dia bertengkar pasti mereka cepat nak baikan. Mencari damai. Cari damai. Dia tak akan nyaman kalau dia main ngeriung sama kawan-kawannya berkumpul, kapan ada sikok yang boesan, dia galak ngintek. Ngisep-ngisep. Nah, nyingok-nyingok. Nak melok nak main, nak melok aku ni. Cuman kena boesan tadi, kena bermusuhan tadi, dah pacak dia singitan dia. Ngapo je kawan yang lain kata singitan? Aku boesan sama. Sudah kawan kan. Nah, akhirnya apa dia istilah mak je kita dulu kan pakai jaring entik lah, kawanan kita. Main bareng-bareng, senang lagi-lagi. Senang sama-sama, gembira. Tapi kalau seandainya kita wong tua, cak kita berdua ini, Cik Doli mama kita berbala, nak menaun saat ini. Katakanlah baikan, cuman masih
Ngondok juga hati ini masih ada. Ai kau iya mengkel apa namanya masih ada nyimpen. Nah tapi kalau budak kecil walaupun dia bebala pada saat itu bergepuk apa ini bebabitan kapan bayan sudah dia udah ingat lagi yang tadi. Apalah pecah kepala, apa kata-kata urusan main lagi bareng-bareng. Kadang Ustaz anak yang ribut, umaknya yang laung-laung ini. Anaknya lah main, lah adem ayam, umak bapaknya ndak berteguran pula gara-gara. Padahal budak kecil dia lah sudah aman, no problem lagi. Nah ngapo kita dak galak? Yang model macam ini. Justru kita ni banyaklah nyimpen dendam. Kita ni galaklah bermusuhan. Biar kalau nak ngapo kau nak matilah kendak. Aku tua, kau muda mesti dak kado yang tua minta maaf dengan yang muda, mestinya natangi dan lain sebagainya. Sudahlah kalau kita jenguk budak kecil, kapan seandainya salah sudah maafan, habis cerita. Tidak usah disimpan pula. Kita ni kapan tidak senang dengan wong masih nak nyimpen. Nyimpen apa pedangan masih nak nyimpen sudah itu kadang-kadang. Pedangan. Iya. Terus kadang-kadang 7 keturunan diingat-ingat ke kau dah usahlah berkawan dengan si anu ngapo. Dak kau pokoknya dak usahlah. Ibok kau berbala dulu. Ibok kau dulu berbala, ibok kamu abah dulu. Tamu mek kau dulu tu dak berjadian. Ujung-ujungnya akhirnya 7 keturunan tidak berteguran. Padahal cuma masalah sepele. Nah, kalau kita nyingok macam budak kecil, kadang-kadang kita galak menung. Sekali-sekali lah jingok budak kita yang lagi TK, ya, yang di taman kanak-kanak atau budak-budak SD, mereka main. Nikmat nian. Luar biasa nian. Jadi, dia itu memang menit demi menit, sejengkal demi sejengkal itu memang betul-betul dinikmatinya nian. Dan juga kita jengok kapan dia kepayahan tidur ngurep dia. Ngurep kadang-kadang celentang kata urusan. Nah, inilah kenikmatan kalau kita galak belajar dari sifat anak-anak kecil. Bukan tabiat cak budak kecil, bukan. Kalau kita ni bertabiat cak budak kecil, iya berarti tua bangko kata aku. Iyalah tahu tua, main gawe budak kecil ya dak kena. Siang hari nak ngurep. Nah, jadi pemirsa, pacak-pacak kita itulah Cik Doli. Kalau kita ini sama-sama galak memahami, kalau kita ini galak merenungi, kalau kita ini galak mengkaji, atau kita ini yalah paling tidak kita ingat-ingat lagi, kita ulang-ulang lagi betapa besarnya nikmat Allah yang selama ini tidak pernah kita nikmati, kita sia-sia ke ujung-ujungnya membuat rugi bagi kita dewek-dewek. Nah, itu kira-kira Cik Doli. Masya Allah, luar biasa Ustaz Herian. 5 poin dah beres Ustaz ya. Selesai Ustaz ya. Berarti berdasarkan Imam Syuuti Ustaz ya. Imam Syuuti berkata adalah 5 poin ini adalah tidak bingung dengan rezeki, tidak mengeluh kepada penciptanya ketika dia sedang sakit, dan anak kecil ini makannya sering sama-sama. Yang keempat juga bila anak kecil ini merasa takut maka dia melihat sebanyak mata Ustaz ya. Yang kelima terakhir tadi jika bertengkar atau beributan, bercengkilan Ustaz dia gagas minta untuk damai Ustaz ya. Betul. Oke, luar biasa sekali Ustaz. Nah, Ustaz tadi 5 poin ini tentu saja harus kita pelajari bareng-bareng Ustaz ya, agar kita mengingatkan kita kembali bahwasan kita ini adalah hamba Allah. Oke. Ustaz, ada penelepon Ustaz yang masuk ke tempat Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Bu Ruli di Pelanjut. Oke Bu Ruli, silakan Bu pertanyaannya Bu Ruli. Terima kasih ya Mas ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya mengamati dari Pak Ustaz, penjelasan Pak Ustaz tadi. Kita selalu seperti kata Pak Ustaz tadi, 5 perkara itu kalau kita jalani hidup ini tenang ya. Tapi terkadang bagaimana kita menyikapi orang yang berlawanan apa yang dijelaskan Pak Ustaz. Seolah kita saja yang harus mengerti dengan keadaan yang seperti Bapak jelaskan tadi, tapi sementara dia tidak, seolah tidak menerima
Nah, jadi untuk kita menyikapi orang yang seperti ini, yang tidak mau menerima atas penjelasan Bapak tadi, padahal Bapak tadi bilang, benar Pak Ustadz tadi bilang kan, kalau kita mau seperti anak kecil, bukan kita tingkah laku yang tidak mengenakan seperti anak kecil, bukan. Pastinya anak kecil itu selalu menerima apa adanya, enjoy. Nah, tapi kita menghadapi orang dewasa yang tidak ada saling begitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya itu dalam agama? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasan. Iya, terima kasih Bu Ruli, tetap sehat Bu Ruli. Terima kasih Bu Ustaz. Masya Allah Ustaz, bagaimana kita menyikapi lawan kita? Lawan kita ini kalau dia berbeda dari 5 poin tadi. Dengan 5 poin tadi. Pada intinya, kalau memang ada wong yang tidak pacak menikmatinya, istilah dia belum ketemu, mak mana cara kita menyikapi, sedikit demi sedikit kita ajak berdialog, konsultasi, diskusi, kita ajak diskusi, kita ajak ngomong apa duduk masalahnya, apa dia yang nak kita mendengar. Kalau utang, banyak utang, ya sudah, selagi ya kita ada rezeki, kita bayar. Tidak kata rezeki, berguyur, minta tempo dulu. Cuman tetap nak dibayar. Jangan umpama giliran berkendak nak bercepat, giliran ditagih dia nak berlari. Nah, kalau memang ada wong yang model macam itu, memang ada wong yang ini kata urusan lah. Iya, minta dipahami. Minta dipahami dan minta dimengerti. Inilah perlunya kita ini saling dialog. Inilah perlunya kita ini berinteraksi. Hidup kita ini tidak pacak dewek-dewek. Kita ini masih perlu dengan wong. Kalau kita pening dewek, ya berarti kita galak nikmat di pening dewek. Tapi kalau kita ini punya problem, punya masalah, kalau kita berbagi dengan wong lain pacak nganjuk solusi, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi dikit demi sedikit berinteraksi Bu Ruli, ajak ngobrol, ajak dialog, kita unjuk contoh ini, unjuk contoh itu, unjuk gambarin dan sebagainya, siapa tahu hatinya terbuka. Kalaupun masih juga, ya berpinta kita dengan Allah. Doa ini saja. Doa ke biar dia ini dapat hidayah. Tidak keras hati. Tidak keras hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Doa ke terus. Jangan putus-putus, jangan putus asa. Banyak jalan keluarnya. Kira-kira model macam itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ya Ustaz, ini ada penelpon lagi Ustaz mungkin? Oke Ustaz, ini Ustaz tadi luar biasa kalau di Badari Budi tadi Ustaz ya, ini memang harus kita hadapi bersama-sama Ustaz ya, mungkin berawan tadi Ustaz ya. Nah kalau kita menyikapi tadi harus kita dengan 5 poin tadi, ya memang kadang-kadang lawan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan kita Ustaz ya. Balik kita harus ngalah Ustaz ya. Ya harus ada yang ngalah, harus yang ada galak dengar, ya harus galak ada yang nerimo, kena kita ni berjalan ini kalau baca bareng-bareng. Nah kalau dia nak nululah. Kita yang belakangan. Kalau dia ngiri, gitu ke kanan. Oke, Ustaz. Kita itu Ustaz ya. Oke, luar biasa. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Luar biasa lagi narasumber kita tadi membahas 5 poin tadi. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sama, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Pada tema kali ini, belajarlah hikmah atau kewalian dari seorang anak kecil. Pemirsa, kami ucapkan selamat bergabung bagi pemirsa tadi mungkin menyelesaikan sholat asarnya maupun hari ini selesai aktivitasnya, sedang bergabung kembali sama kami. Dan hari ini kita akan meneruskan tema pada sore hari ini, belajarlah dari kewalian seorang anak kecil. Tadi telah dibahas oleh Ustadz Heriansa, di mana 5 poin tadi adalah bagaimana kita salah satunya tidak mengeluh atas rezeki, ya, bagaimana kita tidak mengeluh atas
rasa sakit yang kita derita, dan juga bagaimana kita makan bersama, memaafkan. Tadi termasuk kita bagaimana untuk mencari damai. Nah, 5 sifat ini jangan sampai hilang dari kita, karena 5 sifat ini akan muhasabah bagi kita, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sejati. Mudah-mudahan inilah gunanya kita berinvestasi. Anak itu adalah investasi dunia dan akhirat, karena anak itu adalah penyelamat bagi kita, karena anak itu adalah tentu saja anak yang soleh dan soleha. Ya Ustaz, tadi ya kita bahas bersama-sama Ustaz, bagaimana kita berupaya untuk nanti membentuk karakter anak kita anak soleh dan soleha, tapi ibu dan ayah juga, keluarganya harus soleh dan soleha aja Ustaz ya. Mudah-mudahan tadi Ustaz ya. Betul. Jadi kalau kita sebagai wong tua ini, sebagai panutan seorang anak, berarti kita mesti baik. Kita mesti nunjuk contoh yang baik dengan anak kita. Kalau kita kepengen anak kita ini jadi aset berharga, jadi anak yang soleh dan soleha, kita yang ngajari mereka. Kita juga mesti tahu macam mana cara kita ngajak anak kita ini, kita anggap kawan. Kita berinteraksi, kita jadi ke dia kawan, kita jadi ke tempat dia berkeluh kesah, kita jadi ke dia memang benar-benar jadi sahabat sejati kita, yang kagetnya kalau kita ajak ke kebaikan dengan dia, dia inilah yang akan mendoa ke kita. Anak yang soleh dan soleha tadi. Dia pacak mengidola ke kedua orang tuanya, karena wong tuanya ngenjok contoh yang baik. Jangan dimusuhi anaknya. Jangan dimusuhi anak ini. Memang namanya anak ini ada yang menjengkel ke. Nah, kalau dia menjengkel ke, jingok-jingok, ingat-ingat, kita dulu galak dak? Pernah dak jengkel ke wong tua kita? Gawe kita lamo. Gawe lamo. Nah, makanya kita ni galak-galak, apa dia namanya, melihat masa lalu. Mengenang masa lalu. Apa? Kita ingat, oh iya nian, sesuai. Berarti harus kita pelajari, harus kita benari. Kemudian kalau kita galak nyengok budak-budak kecil tadi, kalau mereka seandainya tidak kita arah ke arah yang benar, kesian dengan kita. Oke, Masya Allah. Ustaz kita tuh. Oke, luar biasa Ustaz Eri. Nah, Ustaz Eri, mungkin pemirsa yang baru bergabung Ustaz pengen dengerin? Ya, silakan. Kita berada kesimpulan Ustaz, kami jatuh Ustaz. Ya, jadi kesimpulan dari keseluruhannya adalah nikmati hidup ini. Nikmati hidup ini, karena yang lalu tidak akan bisa kembali. Kita menatap masa depan. Kalau kita sudah menatap masa depan, berarti kita harus ingat, harus ada bekal yang kita gawa. Kalau kita ngawak bekal ini banyak untuk kebaikan bagi kita, yang senang kita tulah. Tapi kalau seandainya kita ini tidak pernah berpikir, tidak pernah galak mau tahu, inilah yang galak nyusai kita dewek. Jadi jangan sampai hiduplah sudah nikmat, hiduplah sudah bahagia, jangan lagi ditambahi, jangan lagi direcoki dengan hal-hal yang kira-kira ngerusak segala-galanya. Nah, model macam itu Cik Doli. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz Heriansa. Syukran kasiran Ustaz. Masya Allah Ustaz ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa sekali tema kita pada sore hari ini. Belajarlah dari kewalian atau belajar hikmah dari seorang anak kecil. Tadi ada 5 poin telah dibahas Ustaz Heriansa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi akan kita implementasikan, akan kita dokumentasikan, dan kita jalankan bersama. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah sejati. Pemirsa, Allah mengajarkan kita dalam sebuah doa dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi sebagai berikut, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami, anak cucu kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi luar biasa sekali pemirsa Pal TV. Mudah-mudahan kita akan dapat hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam ridhonya. Nah, pemirsa, kita telah berada di penghujung acara ini, dan atas nama kru kerabat
sahabat kerja Paul TV yang bertugas, aku Cek Doli mohon pamit dan undur diri dari hadapan pemirsa. Jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu bersama-sama dan bekal dunia kita dan akhirat. Akhirnya aku Cek Doli, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan